slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no. Hai teman-teman, selamat datang di video pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang ruang lingkup pengantar ilmu hukum yang meliputi makna pengantar ilmu hukum dan juga hukum sebagai ilmu pengetahuan. Mata kuliah ini tuh sebagai pintu awal untuk masuk ke dalam dunia hukum. Bukan hanya sekedar menghafal undang-undang, tapi kita juga bisa belajar cara memahami hukum sebagai ilmu pengetahuan yang mempunyai logika, struktur, dan juga tujuan di dalam masyarakat. Kalau kamu mau belajar hukum secara nggak kaku, video ini pas banget untuk kamu simak. Langsung aja, yuk kita mulai. Nah teman-teman, pertama-tama kita harus paham dulu makna dari pengantar ilmu hukum itu sendiri. Pengantar ilmu hukum adalah ilmu dasar yang menjelaskan tentang apa itu hukum, bagaimana hukum itu bekerja, dan kenapa hukum itu penting dalam kehidupan sosial. Hukum itu bukan cuma sekedar larangan ataupun hukuman, namun hukum juga menjadi alat untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan keseimbangan antar hubungan manusia. Contoh sederhananya, kalau kita lagi berkendara di jalan, ada lampu merah. Lampu merah itu bukan cuma sekedar aturan, namun itu juga menjadi salah satu cara hukum untuk menjaga keselamatan kita bersama. Jadi, pengantar ilmu hukum mengajarkan kita melihat hukum sebagai hukum yang hidup, atau sistem yang hidup, tidak hanya sekedar teks undang-undangan saja. Nah, ini menarik, hukum diakui sebagai ilmu pengetahuan. Kenapa hukum disebut sebagai ilmu? Karena hukum memiliki objek kajian, yaitu perilaku manusia di dalam masyarakat, lalu memiliki metode penelitian, misalnya seperti analisis norma dan penelitian sosial, yang tujuannya untuk menciptakan keadilan dan ketertiban di dalam masyarakat. Hukum berada di tengah-tengah antara ilmu sosial dan ilmu normatif. Artinya, hukum tidak hanya berbicara tentang apa yang tertulis, tetapi juga apa yang terjadi di dalam masyarakat. Oleh karena itu, seorang ahli hukum harus berpikir kritis, logis, dan peka terhadap realitas sosial. Jadi, pengantar ilmu hukum memberikan kita fondasi awal untuk memahami ilmu hukum sebagai ilmu yang terstruktur dan berkaitan erat dengan kehidupan sosial. Dengan mempelajari ini, kita tidak hanya hafal pada aturan, tetapi paham kenapa aturan itu ada, untuk siapa, dan bagaimana ia bekerja. Nah, menurut kamu, hukum itu lebih ke keadilan atau ke kepastian ya? Coba dong tulis jawaban kamu di kolom komentar ya. Ruang lingkup pengantar ilmu hukum memiliki beberapa pembahasan dasar, yaitu yang pertama, pengertian hukum. Apa itu hukum dan mengapa hukum itu ada? Yang kedua, ada sumber hukum. Dari mana hukum itu berasal? Misalnya seperti undang-undang, hukum adat, jurisprudensi, dan traktat internasional. Yang ketiga, ada asas-asas hukum. Asas-asas hukum seperti asas kepastian, asas keadilan, dan asas kemanfaatan. Yang keempat, ada sistem hukum. Sistem hukum itu yaitu bagaimana suatu hukum disusun dan dijalankan dalam suatu negara. Yang kelima, ada penegakan hukum. Penegakan hukum seperti peran polisi, hakim, jaksa, pengacara, dan lembaga peradilan. Semua ini menjadi fondasi sebelum masuk ke cabang hukum lainnya, seperti hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara. Nah, teman-teman, pertama-tama kita harus paham dulu apa sih makna. Ada objek ilmu hukum itu sendiri, pengantar ilmu hukum. Dari pengantar hukum, ruang lingkup, dan menjelaskan. Mata kuliah ini tuh ibarat pintu awal untuk masuk ke dalam dunia hukum. Dengan mempelajari ini, kita tidak hanya hafal undang-undang, tapi kita juga bisa belajar cara untuk memahami hukum dengan kalau kamu mau belajar erat dengan kehidupan sosial. Ingat nih. Nah, sini aku kasih kalian salah satu pengantar ilmu hukum, bukan jurisprudensi dan hukum internasional.
Hukum mengajarkan kita